Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, angin yang meraung seperti serigala kelaparan gelombang yang menelan daratan dan langit yang berubah menjadi lautan abu kelam badai Melissa, bukan hanya bencana alam, tetapi ujian besar bagi hati manusia, ujian yang mengguncang Jamaika, bukan hanya dengan kekuatan angin, tetapi juga dengan pertanyaan tentang iman dan ketabahan sebelum. Kita melangkah lebih dalam, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar setiap kisah penuh hikmah ini bisa sampai ke lebih banyak hati hari ini. Di Jejak Hikmah, kita akan menyingkap kisah di balik badai yang menakutkan, namun juga mengandung pelajaran tentang kesabaran, empati, dan keagungan Sang Pencipta. Inilah perjalanan manusia di tengah murka alam yang justru membuka jalan menuju kesadaran dan kebangkitan. Langit Jamaika tampak berbeda sejak pagi itu awan gelap berkumpul di ufuk barat seperti pasukan yang sedang bersiap menyerang burung-burung menghilang. Angin mulai berbicara dengan bahasa yang aneh, dan laut bergemuruh seperti memanggil sesuatu dari kedalaman. Warga menatap langit dengan cemas, antara pasrah dan belum sepenuhnya percaya bahwa badai besar benar-benar akan datang. Radio dan televisi memberitakan tanda-tanda peringatan. Namun banyak yang belum paham betapa serius ancaman itu. Sebagian masih bertahan di rumah mereka, percaya badai ini akan berlalu seperti sebelumnya. Namun dalam hitungan jam suasana berubah menjadi gelap, angin berteriak, dan kehidupan seolah berhenti. Jamaika pun bersiap menghadapi salah satu malam paling panjang dalam sejarahnya. Badai Melissa datang tidak dengan langkah lembut, tapi dengan kemarahan yang tak terukur ratap. Rumah beterbangan, pohon-pohon tumbang, dan air hujan berubah menjadi tirai tebal yang menelan seluruh pandangan. Angin memukul dinding rumah seperti palu raksasa, dan suara gemuruhnya menutupi setiap jeritan manusia yang berlari menyelamatkan diri. Segala sesuatu terasa kecil di hadapan kekuatan alam yang tak bisa dihentikan. Di tengah kekacauan itu banyak yang menangis, bukan hanya karena takut kehilangan rumah, tetapi juga karena takut kehilangan harapan anak-anak berpelukan dengan ibu mereka, sementara para ayah menatap langit dengan doa yang tertahan di tenggorokan badai. Itu seperti ujian besar dari langit yang menuntut kesabaran dan keteguhan. Iman Jamaika bergetar, tapi di dalam getaran itu tersimpan kekuatan yang belum mereka sadari. Ketika listrik padam dan komunikasi terputus, Jamaika menjadi pulau yang tenggelam dalam gelap, dan doa tidak ada, berita tidak ada kabar, hanya suara hujan dan angin yang terus mengamuk. Di setiap rumah orang-orang saling berpegangan, saling menguatkan, satu sama lain. Ketakutan berubah menjadi kebersamaan, dan doa menjadi satu-satunya cahaya yang masih menyala malam itu. Ribuan warga Jamaika belajar bahwa di tengah kekuatan alam, manusia hanyalah debu, namun debu yang bisa berdoa, debu yang bisa menangis dan berterima kasih atas kehidupan yang masih tersisa. Ketika badai berputar di luar, hati manusia berputar di dalam, menuju pemahaman baru tentang ketundukan kepada Sang Maha Kuasa. Dan dalam keheningan malam, mereka mulai mendengar sesuatu yang lebih dalam dari suara angin, yaitu panggilan untuk bersyukur. Ketika matahari akhirnya muncul, langit Jamaika tidak lagi biru, tapi kelabu penuh luka. Rumah-rumah runtuh, jalan-jalan berubah menjadi sungai, dan pepohonan yang dulu menaungi kini menjadi reruntuhan. Namun di balik pemandangan mengerikan itu ada keindahan yang aneh. Anak-anak yang masih hidup berlari menjemput sinar matahari dengan wajah penuh lumpur, tapi juga penuh harapan. Orang-orang mulai keluar dari tempat persembunyian mereka, saling memanggil, memeriksa satu sama lain, memastikan siapa yang masih hidup. Di antara tangisan dan pelukan ada kalimat yang sering terdengar, "Alhamdulillah, kami masih ada." Dan dari sanalah Jamaika mulai bangkit dari kehancuran dengan langkah yang perlahan tapi penuh makna. Masjid dan gereja di Jamaika menjadi tempat perlindungan yang tak hanya menyelamatkan tubuh, tapi juga orang dari berbagai agama berkumpul bukan untuk membicarakan perbedaan, tapi untuk menangis bersama dan berdoa bersama di tengah puing-puing bangunan mereka, menyadari bahwa semua manusia sama di hadapan bencana dan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih kaya, semua sama-sama
rapuh dan butuh kasih sayang doa. Yang dipanjatkan malam itu bukan sekadar permintaan agar badai berhenti, tetapi doa agar hati mereka tetap kuat dan tangan mereka tetap saling menggenggam dalam kehancuran itu muncul sesuatu yang baru, yaitu rasa kemanusiaan yang murni. Dan mungkin badai itu datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan bahwa cinta masih ada di dunia. Beberapa jam setelah badai reda, bantuan mulai berdatangan. Relawan dari berbagai negara datang membawa makanan, air, dan selimut. Namun, bantuan terbesar datang dari warga Jamaika sendiri yang tanpa menunggu pemerintah langsung menolong tetangga, mereka anak muda membantu orang tua perempuan memasak untuk semua, dan para pria membersihkan jalan yang tertutup. Reruntuhan di tengah situasi berat itu lahir pahlawan tanpa nama yang bekerja bukan demi pujian, tapi karena hati mereka dipanggil untuk peduli. Mereka menunjukkan bahwa kemanusiaan bukan teori tapi tindakan nyata, dan dunia melihat bahwa Jamaika mungkin diterjang badai tapi tidak kehilangan jiwa. Dari kehancuran lahirlah solidaritas yang membuat bangsa itu berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Setelah badai berhenti, luka yang paling sulit disembuhkan bukan pada bangunan tapi pada hati manusia. Banyak yang kehilangan keluarga, harta, dan masa depan. Namun yang paling berat adalah kehilangan rasa aman. Setiap suara angin kini membawa kembali kenangan tentang malam kelam itu. Namun dari rasa takut itu muncul kesadaran baru bahwa hidup adalah anugerah yang harus disyukuri. Setiap hari psikolog dan relawan bekerja membantu masyarakat untuk kembali berdiri. Anak-anak diajak bermain agar bisa tersenyum kembali, sementara orang tua diajak bercerita untuk mengeluarkan beban yang mereka pendam. Kesedihan berubah menjadi kekuatan ketika mereka belajar untuk saling mendengarkan, dan badai Malisa menjadi guru yang mengajarkan arti ketenangan. Setelah kekacauan badai Malisa, bukan hanya fenomena cuaca, tapi pesan dari alam bahwa manusia tidak bisa terus hidup tanpa menghormati bumi yang mereka. Pijak Jamaika yang dikenal dengan pantainya yang indah, kini belajar bahwa keindahan juga bisa marah jika tidak dijaga. Setiap pohon yang tumbang adalah peringatan, dan setiap sungai yang meluap adalah teguran ilmuwan. Dan tokoh agama mulai berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan, bukan hanya untuk lingkungan tapi juga untuk hati manusia. Karena ketika alam marah, bukan hanya rumah yang hancur tapi juga kesombongan manusia. Dan mungkin badai itu datang untuk mengajarkan bahwa bumi bukan milik kita tapi amanah yang harus dijaga perlahan. Jamaika mulai membangun kembali kehidupannya. Rumah-rumah diperbaiki, sekolah dibuka kembali, dan pasar mulai ramai dengan tawa. Meski sederhana, anak-anak kembali bermain di jalan yang dulu digenangi air, sementara para ibu menanam bunga di halaman baru. Mereka bangsa itu membuktikan bahwa badai bisa menghancurkan bangunan tapi tidak bisa menghancurkan semangat dunia. Menyaksikan bagaimana Jamaika berdiri lagi dengan senyum yang penuh luka tapi juga penuh keberanian, dan di antara reruntuhan itu lahir generasi baru yang tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup bukan tentang memiliki tapi tentang bertahan dan berbagi. Setiap batu yang disusun kembali menjadi simbol harapan, dan setiap pelukan menjadi bukti bahwa kasih adalah kekuatan terbesar yang pernah ada. Kini ketika badai Malisa hanya tinggal kenangan, Jamaika punya cerita baru untuk diceritakan kepada dunia, bahwa kehancuran bisa menjadi jalan menuju kebangkitan, dan bahwa rasa sakit bisa melahirkan kebijaksanaan. Badai datang bukan hanya untuk menakuti tapi juga untuk menyucikan hati manusia dari kesombongan dan kelalaian. Dan di balik setiap bencana selalu ada rahmat yang tersembunyi menunggu untuk ditemukan. Hidup tidak pernah lepas dari ujian, sebagaimana laut tidak pernah lepas dari ombak. Namun mereka yang beriman tahu bahwa badai hanyalah cara Tuhan berbicara agar manusia kembali mengingat. Dan mungkin badai terbesar bukan yang menghancurkan rumah kita, tetapi yang mengguncang hati kita agar sadar bahwa semua ini hanyalah titipan sahabat. Jejak hikmah badai Malisa telah pergi meninggalkan luka dan pelajaran yang dalam. Namun seperti setiap malam yang gelap selalu diikuti oleh fajar yang terang, begitu pula kehidupan setelah bencana selalu memberi harapan. Baru mari kita belajar dari Jamaika bahwa keteguhan iman dan solidaritas adalah pelita yang tak akan padam meski diterpa angin paling kencang. Semoga setiap bencana menjadi pengingat bukan hanya bagi mereka yang mengalaminya,
Tapi bagi kita semua untuk lebih bersyukur dan menjaga bumi ini. Terima kasih telah menonton Jejak Hikmah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar pesan kebaikan ini terus menyebar dan menumbuhkan kesadaran di setiap hati yang mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.